Jadi eh, perusahaan-perusahaan itu masih membutuhkan dana-dana dari perbankan untuk menjalankan kontrak-kontrak mereka gitu ya, bisnis-bisnis mereka dengan kredit yang diambil kredit dari perbankan gitu ya. Dan ini saya rasa juga masih cukup bagus gitu ya. Ini mungkin kita secara psikologis saja, the Fed ini mempengaruhi kita. Padahal secara kinerjanya, saya yakin juga memang nggak bisa maksimal 100%, seperti tidak ada efek daripada kenaikan suku bunga moneter. Mungkin ya 80% masih bisa lah, dan itu masih oke untuk bisnis sebetulnya gitu ya. Jadi saya optimis ya, ini memang IHSG ini nggak akan anjlok-anjlok banget. Level support 6.500 itu sudah menjadi yang terendah lah ya. Tinggal kita lihat aja the next-nya nih pemerintah melakukan apa, dan pasti BI ini juga melakukan langkah-langkah untuk mencegah supaya tidak terjadi capital flight atau flight to quality ya keluar sana gitu ya, supaya rupiah kita juga tidak terlalu anjlok gitu ya. Semua langkah-langkah antisipatif pasti dilakukan kayak gitu ya, sehingga kita bisa berharap ya IHSG sebetulnya tidak seburuk yang dipikirkan, karena biasanya pergerakan indeks itu mencerminkan perekonomian di dalam negeri, dan perekonomian di dalam negeri kita masih sangat bagus. Harusnya IHSG masih bisa bertahan, dan kita menjadi kesempatan ini ya di bulan Mei tadi Mas Pamin bilang ya, untuk kita beli lagi harga saham di harga bawah sebetulnya. Menurut saya seperti itu, Mas. Iya, terutama mungkin yang memang sebelum mungkin di April atau Maret kemarin itu sudah sempat melakukan take profit ya, dan Ya. sehingga ada fresh money-nya gitu di RDN-nya gitu Mas. Jadi ada amunisinya gitu untuk mendapatkan saham-saham yang terkoreksi di tengah fluktuasi yang terjadi belakangan ini. Dan menarik sekali yang disampaikan oleh Mas Yasid ini, dan saya ingatkan kembali buat Sobat IDX, Sobat Ajaib Investasi ya. Di kolom komentar ini udah ramai banget nih saya lihat Mas Yasid, dan saya ingatkan apabila Sobat IDX ingin bertanya nanti di akhir sesi dengan Mas Yasid, silahkan untuk mendrop pertanyaannya di box Q&A ya. Nanti kita akan pilih dan tampilkan pertanyaan yang akan dijawab secara langsung oleh Mas Yasid. Dan saya ingatkan juga bahwa live Instagram kita di sore hari ini bersama Ajaib Sekuritas sebenarnya ini untuk mengawali kegiatan berikutnya, di mana pada tanggal 20 Mei nanti di hari Jumat kita juga akan menyelenggarakan kegiatan sekolah pasar modal bersama Ajaib Sekuritas. Untuk jadwalnya dan pendaftarannya nanti pantengin IG-nya IDX Social dan Ajaib Investasi. Nanti kami akan memberikan informasinya di postingan berikutnya setelah kegiatan live Instagram ini. Baik Mas Yasid, sebelum kita pilih pertanyaan, menarik yang disampaikan oleh Mas Yasid tadi bahwa ternyata memang ada beberapa sentimen ya yang perlu dicermati oleh para investor kita gitu dalam menentukan kira-kira bagaimana nih arah ke depannya, apakah wait and see dulu atau take profit dulu. Dan tentu ada hal-hal yang paling harus dicermati gitu Mas, dari beberapa sentimen yang sudah Mas Yasid sampaikan tadi. Mungkin ada yang Mas Yasid perlu rangkum gitu dari banyaknya sentimen tadi, mana yang paling harus dicermati gitu untuk ke depannya gitu Mas Yasid. Ya, ya, saya hari ini pengen memberikan semacam view lah ya untuk beberapa minggu ke depan. IHSG sepertinya bergerak sideways dengan level support di 6.500 ya, dengan kecenderungan bergerak di atas 6.600 gitu ya. Nah, di sini kita bisa biasanya kalau pergerakannya ini sideways ya, kita biasanya belinya di dekat level support. Jika IHSG misalnya di bawah sekitar mungkin level 6.550 atau mendekati level 6.500 ya, itu merupakan area support dan itu area terbaik untuk membeli saham. Kalau saham apapun, kalau kita mau beli lebih baik di dekat level support, karena itu merupakan security lines ya, untuk membatasi agar ketika terjadi resiko penurunan tidak terlalu dalam, sehingga potensi kenaikannya masih ada seiring dengan sentimen-sentimen positif yang muncul ya, dan juga kinerja maupun sentimen mikro dari perusahaan itu sendiri, dari kinerjanya, dari bisnisnya dan lain-lain yang positif, nantinya harga sahamnya akan
terangkat gitu ya. Karena ini pergerakan ini sideways, teman-teman kalau mau trading pakai analisis teknikal boleh pakai stokastik yang slow Iya. stokastik itu bagus banget gitu ya. Kalau di dekat area oversold jenuh jual, kemudian ada sinyal untuk golden cross ya gitu, itu sangat baik sekali gitu ya. Uh, ya, kemudian lihat dari siklus sektornya kayak gitu ya. Nah, kita lihat memang yang berhubungan dengan suku bunga saat ini karena The Fed menaikkan suku bunga ya. Sektor misalnya kayak perbankan itu masih wait and see ya. Ini pun sebetulnya nggak semua perbankan, karena perbankan tuh kalau suku bunga naik ya, dia pass-through lagi ke konsumennya mas gitu ya, ke si yang minjem ini gitu ya, borrower ini gitu ya. Sehingga margin atau labanya ya masih tetap sebetulnya ya. Kan kita Iya. tahu juga semakin ke sini juga angka kredit juga tumbuh terus gitu kan ya. Jadi dari sisi kinerja keuangan perbankan saya rasa nggak akan terlalu terlalu tergerus lah ya. Ini juga diimbangi dengan perekonomian kita gitu ya. Mungkin untuk properti ya, properti juga saya lihat itu beberapa bahan seperti besi, cat dan lain-lain, semen kurang begitu mengamati ya. Tapi besi dan cat itu mengalami kenaikan sekitar 20% karena kan bahannya dari impor, kemudian shippingnya kapalnya itu kontainernya juga mahal gitu. Dan ini membuat ya bahan bakunya menjadi naik. Di satu sisi demand atau buyer dari properti ini kan, properti kan harganya mahal gitu ya. Hmm. Ini masih masih ya masih stabil lah. Sebenarnya stabil naik sih sebetulnya ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya suku bunga yang nggak naik, kemudian bahan baku yang nggak naik, ya mungkin akan lebih larinya kenceng lagi properti. Ya mungkin ini properti wait and see dulu. Multi finance juga saya rasa juga apa wait and see dulu gitu ya, yang terkait dengan suku bunga gitu ya. Mungkin kita bisa lari misalnya ke sektor-sektor konsumer. Konsumer juga mungkin ada tipe-tipenya ya. Kalau sekarang kan konsumsi ada konsumsi berupa barang ya. Kemudian ada yang paket data internet. Berarti ini kan ke sektor telekomunikasi ya. Itu Iya. mungkin bisa diperhatikan untuk menstabilkan portofolio saham yang kita punya gitu. Kemudian kita juga melihat mungkin sektor energi ya, pertambangan itu juga masih masih oke gitu ya. Kita lihat harga-harganya masih tinggi gitu ya. Beberapa saham juga masih under value, misalnya kayak Pegas itu kinerjanya bagus gitu ya. Kemudian Arta kinerjanya bagus ya, mungkin lebih premium lagi harganya gitu. Dan beberapa perusahaan pertambangan misalnya kayak batu bara itu juga masih oke, harganya masih tetap di harga yang tinggi lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, selain dari sektor cycle ya kemudian kita bisa lihat secara teknikal gitu ya. Balik lagi kalau mau beli saham, beli di dekat-dekat level support, atau misalnya jika terjadi koreksi gitu ya, biasanya kan ada koreksi yang agak panjang, misalnya 3 bulan gitu ya. Kemudian terjadi koreksi itu. Koreksinya 3 bulan itu misalnya naiknya sekitar misalnya 20%. Kemudian The Fed menaikkan suku bunga, terjadi koreksi misalnya 10%, ya kan? Itu kan udah 50% tuh dari periode kenaikan yang 20% tadi. Nah, itu mungkin itu bisa biasanya seperti itu tuh akan ada rebound-rebound untuk bisa dimanfaatkan beli di harga rendah di dekat-dekat level support harga sahamnya juga. Menurut saya dari itu ya Mas ya yang perlu diperhatikan para investor. Nah, jadi beberapa ada sektor ya yang masih menarik nih untuk diperhatikan ya, seperti Ya, yang Mas Yasid sampaikan tadi, seperti apa kayak consumers itu masih menarik di tengah ada isu kenaikan suku bunga gitu. Kemudian ada beberapa sektor juga yang memang untuk saat ini posisinya wait and see dulu gitu ya, Mas Yasid ya. Nah, kalau lebih dalam lagi nih Mas Yasid, dari beberapa sektor yang Mas Yasid sampaikan tadi, ada nggak saham-saham yang perlu diperhatikan nih dari sektor-sektor yang Mas Yasid sampaikan tadi? Atau mungkin sudah ada hasil dari riset nih dari Ajaib Sekuritas Mas terkait dengan saham-saham pilihannya dari beberapa sektor itu? ya, tadi yang saya baru sebutkan adalah consumer dan juga misalnya telekomunikasi dan energi. Mungkin satu lagi itu adalah transportasi gitu ya. Untuk sahamnya misalnya kayak consumer ya, kita bisa perhatikan misalnya seperti Unilever, kemudian Ya. Ralphs itu juga mulai naik juga. Kemudian kita lihat rokok juga HMSP juga ada perbaikan kinerja seperti itu ya.
Eh, Iya. Kemudian saham-saham sektor kesehatan ya, di sektor konsumer gitu ya, konsumer yang non cyclical. Itu juga mungkin bisa ini ya, bisa dicermati juga ya, karena kita nggak tahu nih terlepas Lebaran, ini kan biasanya 2 minggu, 3 minggu efeknya tuh COVID-nya baru kelihatan. Semoga aja sih nggak terjadi kenaikan lah seperti itu ya, karena imunitas kita juga hampir seluruh masyarakat Indonesia hampir semuanya divaksin gitu ya, udah lebih kuat, kita ada bentengnya gitu ya, dan kita juga tertib gitu masyarakat Indonesia. Eh, Kemudian dari sisi transportasi mungkin kayak yang kinerjanya bagus ya, transportasi misalnya kayak SMDR kayak gitu ya, atau misalnya Temas ya, itu bisa diperhatikan. Kemudian dari sisi energi ya, energi ini sebenarnya bukan hanya si batu baranya aja, tetapi pendukungnya, misalnya kayak alat berat ya. Barusan kan tadi pagi ada saham namanya COPEX tuh, Kobexindo ya. Ini juga menjadi stock Iya. pick kita juga Mas ya. Di hari ini di aplikasi Ajaib tuh ada kita meng-highlight saham COPEX ini, dan di penutupan ternyata naik hampir 24% Mas dalam sehari gitu ya. Nah, COBEX ini juga dia sepanjang kuartal 1 dari sisi laba bersihnya itu juga naik ya, sekitar 3,94 juta US dollar, kenaikannya ini 295% gitu ya. Ya sebenarnya ada beberapa lagi ya saham kayak kontraktor batubara ya, ada kayak PKPK, Miyong mungkin nggak terlalu liquid gitu ya. Mungkin ada kayak yang terbesar itu kontraktor batubara dan juga alat berat itu kan United Tractor gitu ya. Nah ini mereka sedang mendapatkan momentumnya gitu ya. Karena saya dengar juga banyak dari Eropa itu Mas mau ke Indonesia juga beli batu bara, tetapi memang masih ditolak-tolak gitu ya, karena udah ada kontrak dari pelanggan lamanya dia kayak gitu ya. Dan jadi belum bisa memenuhi kebutuhan sebetulnya ya. Apalagi kayak kita tahu ya, di India juga ada cuaca panas gitu, suhu yang sangat panas gitu, itu kan membutuhkan pendingin juga. Eropa saat ini sedang bersetegang dengan Rusia gitu ya. Ini Iya. batu bara ini masih tetap di level tertingginya karena memang demand-nya ini masih cukup tinggi, termasuk juga oil ya. Kalau oil mungkin cost plus ya itu mungkin yang menyebabkan inflasi karena memang ya pasokannya dari Rusia ini udah nggak akan dikonsumsi oleh negara-negara G7 gitu ya. Nah, kalau dari batu bara sendiri energi ya, mungkin ya masih yang dilihat masih ada mungkin PTBA juga bisa dilihat ya. Kemudian sektor yang lainnya adalah telekomunikasi ya, tentu saja ini kalau buat jangka panjang. Jadi misalnya IHSG-nya ada koreksi dalam, Telkom itu bisa menjadi salah satu alternatif ya, karena Telkom itu nggak terlalu terpengaruh dengan isu-isu di luar gitu. Pelanggannya semua di dalam negeri dan semuanya memakai kuota, pakai data kayak gitu ya, termasuk kita hari ini ya. Kita tidak bisa hidup tanpa dunia digital nih gitu ya. Dan penetrasi ekonomi digital ini semakin naik gitu ya. Ini juga bisa diperhatikan gitu ya. Mungkin saham-sahamnya dari saya itu Mas Fahmi. Iya. Iya, Mas Yasid. Tadi menarik juga ya, ada sektor energi yang Mas Yasid sampaikan ya. Dan kalau kita lihat pemberitaan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan Elon Musk ya. Dan kira-kira apakah berpengaruh gitu ke saham-saham yang kayak Teknologi. nikel gitu Mas. Iya, Oke. karena kalau kita lihat kemarin setahun lalu ya, tweetan Elon Musk itu kan sangat mempengaruhi saham-saham nikel gitu di IHSG kita. Nah, apakah pertemuan secara langsung Pak Jokowi dengan Elon Musk kemarin itu masih memberikan sentimen juga nih buat ini saham-saham yang khususnya nikel gitu Mas, karena ada rencana kerjasama untuk Tesla dan SpaceX ya di Indonesia gitu Mas. Ya, saya kira Pak Jokowi ini orang yang sangat ini ya, pengen bangsanya maju gitu ya. Jadi investor itu didatangkan supaya perekonomian kita tuh Hmm. berputar gitu ya. Kemudian juga terkait dengan teknologi ini juga menjadi concern ya. Kita sumber daya nikel kita banyak, bahkan terbesar di dunia gitu ya. Kemudian ada kabar bahwa Tesla ini memakai baterai dari besi gitu ya, tidak Iya. memakai nikel gitu. Ini kan artinya demand nanti berkurang. Dan ini Iya. dibicarakan juga oleh Pak Jokowi gitu ya. Nanti ya mungkin kita bisa supply, bisa kerjasama gitu ya.
Jadi ya masih demand itu masih ada supaya demand ini nggak berkurang karena teknologi ini bisa macam-macam mas. Bikin baterai itu bisa macam-macam gitu ya. Tidak Ya, hanya dari besi, dari nikel gitu ya. Banyak macam-macamnya kayak gitu ya. Cuma memang dari sisi density, kepadatannya dan juga endurance-nya itu nikel itu masih sangat baik ya. Nikel ditambah dengan yang ada kobaltnya tuh ya. Kobalt itu ya, juga harganya lebih mahal di dalam unsur-unsur nikel itu gitu ya. Nah, ini yang dilakukan Pak Jokowi gitu ya. Dan saya melihatnya justru ke saham-saham teknologi gitu ya. Kalau nikel ya sumber daya kita juga sudah bagus ya. Kita kan bikin udah nggak boleh dijual mentah-mentah, harus di smelter, harus menjadi ya. produk turunan. Yang itu nanti nilainya tuh sekitar mungkin bisa 8 kali lipat gitu ya. Sehingga ini udah mulai. Ini saya rasa juga saya amati dari beberapa tahun ya. Dari mulai neraca pembayaran kita yang selalu minus ya, di mana di dalamnya ada current account. Kita hampir jarang sekali kita surplus gitu ya. Tapi apa yang dilakukan Pak Jokowi ini merupakan langkah nyata bahwa kebanyakan sumber daya kita tuh diekspor ya, itu bahan mentah, nilainya masih rendah. Nah, sekarang ada smelter gitu ya, baru nikel yang harus di smelter. Kemudian nanti ada uh, nikel, kemudian ada timah gitu ya, ada lain-lain gitu ya. Ini neraca dagang kita akan bagus Pak, gitu ya. Ini yang bisa membackup juga rupiah kita supaya tidak terlalu turun terus-terusan gitu ya. Ini langkah merupakan langkah nyata untuk secara garis besar untuk perekonomian Indonesia ya. Kemudian sekarang penetrasi digital juga tinggi, sektor teknologi juga masih bisa dicermati. Kita lihat juga GoTo hari ini udah nggak melemah lagi Ya. gitu ya. Ini mulai bisa dipertimbangkan kalau harga di bawah 200, bisa dicicil pelan-pelan menurut saya ya. Dan ini masa depannya juga bagus, karena mereka akan monetize suatu saat gitu ya. One day mereka akan monetize, sekarang mereka lagi fokus kepada growth-nya gitu. Bayangkan kalau pertumbuhan perekonomian Indonesia cuma 5%, dia growth-nya tuh 48%, Pak. Di atas 40% gitu ya. Jadi ini secara sebetulnya karena mereka masih disuntik juga dana-dana oleh para investor gitu ya. Dan tidak mengorbankan pertumbuhannya. Saya rasa ini akan menjadi perusahaan yang mempunyai impact dalam skala besar dan monetize-nya juga akan besar, tetapi ini memang butuh waktu. Kalau mungkin kita investasi di atas 5 tahun, mungkin kita bisa koleksi saham-saham teknologi seperti ini gitu ya. Even maupun Bukalapak. Secara rasio pun fundamental ini juga posisinya juga Ya. cukup rendah kayak gitu ya. PBV-nya di bawah 3 gitu ya bahkan ya. Untuk saham-saham new economy gitu ya. Kemudian yang lain-lain misalnya kayak hari ini kami juga merekomendasikan saham WiFi gitu ya. Nah, WiFi ini juga kinerjanya juga sudah mulai monetisasinya ini juga sudah mulai berjalan. Bayangkan di tahun 2021 labanya itu naik 2.500%. Ya memang kalau secara jumlah memang apa ya? Ini ya memang kecil lah gitu ya, dari 900 juta menjadi 24 miliar. Tapi kan ini ada progres gitu ya. Mereka rata-rata yang berbau digital ini memang eh, cukup cukup perform ya secara kinerja keuangan. Kita juga bisa perhatikan ini bisa menjadi alternatif sektor juga Pak. Gitu ya, terutama lebih bagusnya untuk jangka panjang gitu. Jangka pendek udah ada ribuan-ribuan. Menurut saya seperti itu Mas Wami. Ya, oke, thank you Mas Yasid. Saya rasa yang disampaikan oleh Mas Yasid ini adalah pamungkas dari apa? Dari diskusi kita ya, karena ada beberapa saham yang sudah dimention langsung oleh apa Mas Yasid tadi. Tapi tentu ini balik lagi ya ke apa keputusan investasi tetap ada di di tangan sobat EDX semua gitu untuk melakukan keputusan investasinya. Dan sebelum kita masuk ke Q&A, Mas Yasid, yang terakhir nih dari saya, Mas, mungkin ada saran strategi dari Mas Yasid untuk para investor, baik yang long term untuk investasi jangka panjang maupun strategi untuk investasi jangka pendek gitu atau trading jangka pendek gitu, Mas Yasid, dengan situasi yang market yang berfluktuasi seperti saat ini. Ya, kalau untuk pertama kita harus lihat secara jangka panjang dulu gitu ya, menjadi Ya, investor dulu gitu ya. Karena kita pun sebagai
seorang investor individual di bursa gitu ya, kita harus membagi portofolio kita, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kalau yang jangka panjang, ya pertama kita harus beli saham-saham blue chip lah ya, yang secara top line pendapatannya itu naik gitu ya, kemudian laba bersihnya juga kalau bisa juga ada kenaikan seperti itu ya. Kemudian economic mode-nya juga bagus gitu. Artinya ada produknya itu diterima di masyarakat, kemudian juga ada barrier entry-nya juga mungkin nggak terlalu mudah juga gitu ya.